Sultan Bachtiar Najamuddin terpilih menjadi Ketua DPD RI periode 2024 hingga 2029 melalui voting atau pemungutan suara. Anggota DPD Lanyala Mataliti pun memeluk Sultan Najamuddin. Momen itu terjadi saat penghitungan suara pemilihan pimpinan DPD di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 2 Oktober 2024. Mulanya, pimpinan sidang sementara membacakan satu persatu surat suara. Sultan tampak unggul dalam proses penghitungan suara tersebut. Sedangkan, Lanyala tertinggal jauh dari Sultan. Saat masih proses penghitungan suara itu, Lanyala terlihat menghampiri Sultan. Lanyala kemudian memeluk Sultan, yang disambut oleh Sultan. Setelah proses penghitungan suara selesai, para anggota DPD terdengar bersolawat. Kemudian, komedian Alfiansyah Komeng pun terlihat memeluk Sultan. Diketahui, ada 2 paket calon pimpinan DPD. Di antaranya terdiri dari kubu Lanyala Mataliti dan Sultan Najamuddin. Total 151 dari 152 anggota menggunakan hak suaranya. Berikut 2 paket calon tersebut. Paket 1 memperoleh 56 suara, dengan susunan Ketua Lanyala Mataliti, Wakil Ketua Nono Sampono, Wakil Ketua Elviana, Wakil Ketua Andi Muh Ihsan. Paket 2 memperoleh 95 suara, dengan susunan Ketua Sultan Bachtiar Najamuddin, Wakil Ketua GKR Hemas, Wakil Ketua Yoris Raweyai, Wakil Ketua Tamsil Lirung. Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin mengklaim sudah mendapat dukungan dari anggota DPD untuk dipilih sebagai Ketua DPD RI periode 2024 hingga 2029. Sultan menyebut sebanyak 105 anggota DPD telah mendukungnya. Teman-teman, dari 152, saya kan tidak mau klaim ya, tapi secara fisik teman-teman saya kenal, hari-hari saya bertemu, katanya sudah 105. Mungkin akan terus teman-teman, terus akan membawa misi perubahan yang lebih baik, kata Sultan usai meluncurkan buku barunya berjudul Green Democracy di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Jumat, 27 September 2024. Sultan mengapresiasi dukungan kepada dirinya. Dia menghendaki kelembagaan DPD memiliki kinerja lebih baik meski kewenangannya dinilai masih terbatas secara konstitusi. Ya tentu saya sih bersyukur ya. Saya hanya bagian kecil daripada lembaga besar ini, DPD. Saya sampaikan sama teman-teman, ada momentum untuk mengelola lembaga secara lebih baik ya. Lembaga DPD ini lembaga yang luar biasa sebetulnya, ujar Sultan. Bayangkan proses rekrutmennya luar biasa dari bawah, hanya saja memang secara konstitusi kewenangannya kan belum luar biasa, sambungnya. Namun, Sultan menegaskan tak akan sekadar dalam melakukan pekerjaannya meski terbatas secara konstitusi. Dia berkomitmen untuk meningkatkan kreativitas dan hubungan baik dengan lembaga lain jika nantinya memimpin DPD. Nah, tapi saya tidak mau berhenti karena konstitusi yang belum memungkinkan punya kewenangan yang luar biasa sehingga kita berjalan as it is, as usual saja, ujar Sultan. Kita perlu inovasi, kita perlu kreativitas menjaga hubungan baik, membangun hubungan baik dengan kamar sebelah DPR dan seluruh stakeholder utamanya, eksekutif, pimpinan lembaga yang lain. Itu buat saya menjadi kata kunci, lanjutnya. Rapat paripurna penetapan pimpinan DPD RI periode 2024 hingga 2029 berlangsung panas. Muncul 2 bakal calon paket pimpinan DPD RI yang menguat dalam rapat itu. Rapat digelar di ruang rapat paripurna DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2024. Suasana rapat memanas saat membicarakan syarat dukungan bakal calon pimpinan DPD RI yang diatur dalam tata tertib, Tatip, DPD RI mulanya. Sejumlah senator mempersoalkan syarat pencalonan pimpinan DPD RI yang ada di dalam Tatip DPD RI. Namun, sebagian lainnya hendak mempertahankan aturan dalam Tatip. Interupsi yang bermunculan sempat membuat suasana rapat memanas. Mengakhiri itu,
Ketua DPD sementara Ismet Abdullah mengambil alih dan menyatakan tetap pada ketentuan tatip. Tenang, tenang, saya paham. Sudah, Pak, sudah jelas. Jadi ada syarat dukungan 25%, ada syarat pemilihan nanti 152 anggota, semuanya ikut pemilihan, ujar Ismet. Sekarang apakah masih perlu syarat dukungan? Harus. Masih perlu syarat dukungan? Yang merasa masih perlu angkat tangan. Itu sesuai dengan tatip. Tatip mensyaratkan dukungan, kalau didukung 25%, dia sah. Kalau didukung di bawah 25% dia tidak sah, ya lanjut dia. Berikut bunyi tatip DPD RI yang dimaksud Ismet. 5. Syarat pencalonan pimpinan DPD RI terdiri atas A. Paket pimpinan DPD harus mendapatkan dukungan 25% dari subwilayah dan menyertakan keterwakilan perempuan 10 anggota dari subwilayah Barat I, 9 anggota dari subwilayah Barat II, 9 anggota dari subwilayah Timur I, dan 10 anggota dari subwilayah Timur II. Sementara, 2 paket bakal calon pimpinan DPD RI sebagai berikut: bakal calon ketua, Lanyala Mataliti, bakal calon wakil ketua, Nono Sampono, Andi Muhammad Ihsan, Elviana. Bakal calon ketua, Sultan B. Najamuddin, bakal calon wakil ketua, GKR Hemas, Yoris, Tamsil Lindrung. Alfiansyah Komeng mendukung AA Lanyala Mahmud Mataliti kembali menjadi ketua DPD RI. Komeng berkelakar, jika dirinya yang memimpin lembaga itu, dia akan membuat banyak perubahan. Namun, kini Sultan Najamuddin yang terpilih menjadi ketua DPD RI periode 2024 hingga 2029. Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana Sultan Najamuddin akan meningkatkan kinerja DPD RI dalam menjalankan tugasnya? Apakah Sultan akan dapat memenuhi harapan anggota DPD RI dan masyarakat? Dan bagaimana peran Sultan dalam meningkatkan kreativitas dan hubungan baik dengan lembaga lain? Dengan demikian, kita tunggu bagaimana Sultan Najamuddin akan menjalankan tugasnya sebagai Ketua DPD RI periode 2024 hingga 2029. Dan kita berharap Sultan dapat membawa perubahan yang lebih baik bagi DPD RI dan masyarakat Indonesia.